Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, teman-teman. Malam ini seperti biasa kita lanjutkan ngaji filsafat. Hanya saja memang seperti tadi yang sudah disampaikan dan sudah disaksikan oleh teman-teman, malam ini sekaligus kita meluncurkan buku saya yang terbit bulan ini, yaitu Filsafat Perdamaian. Ini buku keempat mungkin ya, Mas Panji, yang diterbitkan oleh Mizan, yang Istiqomah menerbitkan. Dulu ada Filsafat Kebahagiaan, kemudian Filsafat Moral, kemudian Filsafat Seni Islam. Malam ini kita rayakan terbitnya Filsafat Perdamaian. Tentu saja saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar isinya. Ya teman-teman belilah. Ya. Lah ya intinya itu. Baik, yang penting gini ya, saya merasa pertama era-era belakangan ini kita perlu banyak momen dan banyak modal untuk berhenti sejenak. Belakangan ini kan kita hidup ini rasanya kayak dikejar-kejar. Dikejar informasi, dikejar berita, dikejar target. Cuma kita lelah sekali, capek sekali. Kita perlu momen-momen berhenti. Di banyak diskusi, di banyak ceramah itu kan selalu disarankan, yuk berhenti sejenak, berefleksi. Yang sering kita lupakan, berhentinya sih gampang. Tapi bahan refleksinya apa? Materi yang untuk kita renungi apa? Itu yang kita sering lupa, sehingga ketika berhenti, yang kita lakukan terus balik lagi, pegang gadget kita, terus nyekrol lagi, terus stres lagi. Nah, menurut saya terbitnya buku-buku seperti Filsafat Perdamaian, Filsafat Kebahagiaan itu bisa jadi jangkar atau anchor untuk ketika kita berefleksi. Ada bahannya untuk refleksi. Karena orang itu perlu standar-standar, perlu ideal-ideal untuk mengukur hidupku ini ideal apa tidak. Dan itu selama ini sebenarnya yang dilakukan oleh ngaji filsafat. Mungkin teman-teman, Pak, ngaji filsafat itu banyak teoritisnya sih Pak, ngaji filsafat itu banyak idealis sih Pak, ngaji filsafat itu banyak konsep-konsep. Sebenarnya mau saya, ya kalian nanti lanjutkan itu, merefleksikannya untuk hidupmu masing-masing. Kalau saya yang merefleksikan, itu kan pasti versi saya nantinya. Yang itu tidak selalu relevan dengan hidupmu. Maka materi-materi yang ada di buku, menurut saya silahkan jadi bahanmu merenung. Apa kalian sudah damai? Apa kalian sudah bisa berdamai dengan dirimu, berdamai dengan zamanmu, berdamai dengan masyarakatmu, berdamai dengan pemerintahmu, berdamai dengan apa yang... Silahkan ya. Nanti coba bahan-bahan refleksi kan di buku ini, yang ikut ngaji filsafat mesti familiar dengan tokoh-tokohnya. Ada Eric Weil, ada
Mahatma Gandhi, ada Syekh Said Nursi, ada Johan Galtung, ada satu lagi Martin Luther King Junior. Ini kan tokoh-tokoh yang menggagas perdamaian. Nah, sejauh mana sih kalian bisa berdamai? Dengan dirimu, dengan hidupmu. Biasanya kalau saya menjelaskan ringkas, untuk berdamai dengan dirimu, syaratnya penerimaan. Untuk berdamai dengan masyarakatmu, sosial politik, syaratnya keadilan. Untuk berdamai dengan semestamu, syaratnya adalah harmoni, keseimbangan. Dan untuk berdamai dengan Tuhanmu, syaratnya adalah keikhlasan dan kepasrahan. Sejauh mana kalian bisa menghidupkan nilai-nilai dan norma-norma ini? Ya, silahkan kalian tanyakan dirimu dan belilah buku ini. Baik ya, itu pengantar untuk buku ini ya. Meskipun tema kita malam hari ini melanjutkan tema bulan ini, yaitu tentang pernikahan. Apa hubungannya pernikahan dengan perdamaian? Oh, tentu saja banyak. Coba tanya yang belum nikah, itu tiap hari tidak damai mesti hidupnya. Puyeng ditanyai terus, kapan kamu nikah, itu kan stres tersendiri itu. Damai di rumah itu akan membawa vibrasi damai di sekitarnya. Kalau rumahmu semua damai, itu vibe-nya, lingkunganmu adalah vibe damai. Tapi kalau di rumah saja kalian tidak damai, keluar juga masih goyang. Itu yang sudah menikah mesti ngerti ya. Kadang kalau di rumah sedang tidak damai, itu di kantor, di mana itu juga ya. Kadang mahasiswa tidak ngerti apa-apa, diamuk sama dosennya yang lagi tidak damai. Jadi pernikahan erat hubungannya dengan perdamaian. Karena damai di ranah domestik itu jadi kunci di damai di ranah yang lebih luas. Baik, kita lanjutkan ke tema ngaji kita. Saya buka filenya. Tema malam hari ini dekat ya dengan perdamaian, yaitu spiritualitas pernikahan. Sejauh mana sih menikah itu mengutuhkan kita sebagai manusia? Sebenarnya arahnya ke situ ya pagi ini, malam hari ini. Baik, bismillah, kita mulai. Saya kemarin baca ada buku menarik. Ini mungkin setengah cocokologi, tapi dalam maknanya. Tentang nikah. Jadi nikah itu terdiri atas 4 huruf, nun, kaf, alif, dan ha. Dan masing-masing ada maknanya. Ini nanti siapa tahu, ini saya sampaikan, siapa tahu nanti kalian diminta sambutan perkawinan. Loh, kan enak ada materi ini. Ini sekaligus untuk beberapa teman yang minta saya hadir dan memberi sambutan di pernikahannya. Saya harus minta maaf, sebagian besar saya tidak bisa hadir. Nah, anggap saja malam hari ini itu bagian dari bayar utang saya yang tidak bisa hadir. Apa sih nikah itu? Nih, teman-teman gampang mengingatnya ya kalau model seperti ini. Meskipun kadang orang bilang kayak tadi, Pak ini nyocok-nyocokkan saja. Tapi memang make sense, masuk akal. Yang pertama apa? Huruf nun. Nun itu dari kata nikmah. Menikah itu tentu saja kenikmatan.
Ini yang sudah nikah tahu lah ya. Yang belum nikah mungkin ilmunya masih bayangan. Tapi tahu kalian bahwa menikah itu kenikmatan. Makanya diawali dengan huruf nun. Kemudian kaf. Kaf itu artinya karomah, kemuliaan. Menikah itu jadi jalan kita menuju kemuliaan hidup. Secara individual, secara sosial, maupun secara spiritual. Kalian kalau sudah nikah, itu di masyarakat kan nilainya beda dengan yang masih bujangan. Oh itu, kalau di kampung saya, ya kalau belum nikah kamu ndak ikut yang termasuk diundang kenduren, diundang karena belum berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga dianggap sudah utuh. Jadi diperlakukan sebagai satu keluarga dengan status penuh warga masyarakat. Ada apa-apa dilibatkan. Ini kemuliaan sosial. Kemudian ada kemuliaan individual. Orang yang menikah itu banyak dapat privilege. Bahkan dalam agama, saya lupa kelihatannya ada hadis yang bahwa yang belum menikah itu ya bahkan pahala, bahkan bobotnya ibadah itu nilainya hanya 50%-nya. Kalau sudah nikah 100%. Menikah itu sendiri jenisnya ibadah. Ini kemuliaan-kemuliaan individual. Belum lagi kemuliaan spiritual yang nanti kita bahas malam hari ini. Jadi nikah itu kaf. Kemuliaan. Karomah. Kemudian alif. Alif itu mewakili ulfah. Ulfah artinya kelembutan. Jadi orang itu bisa menikah, mau menikah, dan mampu menikah ketika hatinya terbuka dan lembut. Orang yang hatinya kasar, keras, ya dia tidak mudah jatuh hati, tidak mudah terpesona, tidak mudah tersentuh, dan lain sebagainya. Ya sulit menjalin pernikahan. Orang menikah itu pasti diawali ulfah. Kalian bisa jatuh cinta, itu ulfah. Hati yang lembut yang bisa menempuh jalan spiritual, menempuh jalan moral, menempuh jalan sosial. Dulu waktu kita ngaji, kalau tidak salah ya, Yusuf Zulaikha, ketika Syekh Jami' menulis novel Yusuf Zulaikha itu, di depan beliau cerita, satu ketika ada seorang anak muda menemui seorang guru sufi. Anak muda ini minta pada guru sufi tadi, wahai Syekh, tuntunlah aku untuk bisa menempuh jalan spiritual dekat pada Allah. Terus ditanya oleh Syekh Sadzina, kamu pernah jatuh cinta enggak? Anak ini bilang, belum pernah. Oh kalau gitu kamu pulang dulu, jatuh cintalah dulu. Ini saya tidak bilang menyuruh pacaran loh ya. Nah, maksudnya bukan itu. Sebenarnya maksudnya Syekh tadi, lembutkanlah hatimu dulu. Ini yang dimaksud ulfah ini ya. Kalau hatimu masih keras, tidak bisa kamu menempuh jalan lembut. Dekat dengan Allah juga susah. Hati keras itu ya hatinya tertutup. Allah tidak bisa masuk. Jangankan Allah, orang lain saja mau masuk dalam hidupmu tidak bisa. Jadi maka nikah itu ulfah. Jadi syaratnya kelembutan hati. Dan yang keempat, hikmah, huruf H. Hikmah berarti
Pernikahan itu mengandung banyak pelajaran. Ada banyak keutamaan-keutamaan hidup yang kalian raih melalui pernikahan. Ada hikmahnya. Yang hikmah itu akan diraih, dirasakan orang yang menikah. Yang tidak menikah tidak memperoleh itu. Jadi yang menikah memperoleh kenikmatan, kemuliaan, kelembutan, dan hikmah, pelajaran dalam hidup. 1 bulan ini sebenarnya kita belajar di huruf H itu, hikmah. Apa sih rahasianya, apa sih hakikatnya, apa sih hubungannya dengan psikologi, apa sih hubungannya dengan eksistensial, dan lain sebagainya. Inilah nikah dari makna huruf-hurufnya. Nun, kaf, alif, dan ha. Yes, 1 ini. Yang kedua, ini juga bahan tausiah. Kalau ini dari Ki Ageng Suryo Mentaram tentang syarat-syaratnya menikah. Itu kelihatan sepele, tapi sebenarnya dalam. Kata beliau, nikah itu pertama harus podo menungsane. Jadi jangan menikah yang tidak dengan manusia. Yang kedua, podo uripe, sama-sama hidup. Yang ketiga, lanang karo wadon. Ini, ayo siapa yang ya seleranya tidak beda, tidak boleh, harus lanang sama wadon. Meskipun ini maknanya tidak ke situ sebenarnya. Kemudian podo dewasane, sama-sama dewasa. Dan yang paling penting yang terakhir itu, podo geleme. Makanya kalau di meme itu kan banyak dipakai teman-teman yang bikin bikin emotikon yang kalimatnya gini. Nikah itu sebenarnya syaratnya cuma 2. Ini kan 5. 2 itu ya maksudnya kalih. Maksudnya apa? Kalih sinten? Sama siapa? Yang pertama, podo menungsane. Menikahlah dengan manusia yang punya rasa kemanusiaan. Manusia yang hidup sebagai manusia, bukan manusia yang masih binatang. Bukan manusia males yang seperti tumbuhan, bukan manusia apalagi yang seperti setan, dan juga jangan nyari malaikat, tidak ada. Menikahlah dengan manusia, yang manusia dengan segala kekurangan dan lebihnya. Itu yang dimaksud oleh Ki Ageng. Podo menungsane. Pastikan kalian menikahi manusia. Kalau kalian menikahi yang tipe binatang, jungkir balik nanti hidupmu. Kalau kalian mencari yang kayak malaikat, tidak akan dapat. Cari yang sama-sama manusia. Yang kedua, podo uripe. Ini bukan kok isi ambekan gitu, bukan itu maksudnya. Jadi sama-sama hidup, punya semangat, punya keinginan, punya cita-cita, punya ambisi, punya visi. Jadi sama-sama hidup, bukan yang pasrah saja, diajak wis pokoknya. Itu ndak ada semangatnya, ndak ada gairah hidupnya. Kalau kalian nikah dengan orang kayak gini, stres. Diajak opo-opo nanti saja, males besok saja lah, ngapain capek-capek itu. Dia ndak hidup. Nikahlah dengan yang sama-sama hidup. Jadi sama-sama bersemangat, punya cita-cita, punya ambisi, punya visi, punya keinginan.
Itu podo uripe. Yang ketiga, lanang karo wadon. Lanang karo wadon itu laki-laki dengan perempuan. Ya, harafiahnya sebenarnya benar ya. Ya, memang nikah itu laki perempuan. Cuma ini maksudnya orang menikah itu saling melengkapi, saling mengisi. Yang satu plus, yang satu minus. Jadi sehingga bisa jadi arus. Kalau yang satu sedang marah, yang satu sabar dulu. Kalau yang satu sedang kecewa, yang satu menghibur. Jadi ini makna jauhnya menikah itu ya harus kita, bukan aku. Itu yang dimaksud lanang karo wadon. Ketika kalian menikah, ya saling mengisi sudah. Bareng-bareng. Tidak sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, podo dewasa nih. Jangan menikah dengan yang masih kanak-kanak. Pikirannya. Yang masih kanak-kanak, hatinya, rasanya. Cari yang mateng, yang dewasa. Ini arahnya tidak persis sama dengan umur ya, karena banyak orang yang umurnya banyak tapi kelakuannya kanak-kanak. Jadi sudah tua tapi masih seperti anak kecil. Nah, itu tekanan batin kalau kamu nikah sama ini. Gitu. Nikahlah yang dewasa, yang matang, yang bijaksana. Dan yang terakhir, menikahlah dengan yang podo geleme. Sama-sama mau, siap. Secanggih apapun orangnya, kalau tidak mau, ya tidak jalan. Jadi dia harus mau, siap. Bersedia untuk senang susah bersama. Siap untuk naik turunnya hidup ini dihadapi berdua. Ada banyak orang menikah yang siapnya hanya senang saja. Waktu pahit tidak siap. Enak saja, waktu tidak enak tidak siap. Maka nikah itu harus podo gelemi. Oke ya, jadi ini pengantar sebelum nanti kita pelajari dimensi spiritualnya pernikahan. Sama-sama manusia, sama-sama hidup, laki-laki dan perempuan, sama-sama dewasa dan sama-sama mau. Inilah syaratnya orang sudah saatnya menikah. Nah, ini kalian cek diri kalian ya. Saya sudah manusia apa belum? Itu. Saya ini ingin hidup, punya semangat, punya visi, punya cita-cita atau tidak? Saya siap berkolaborasi, kerjasama, rukun, bahu-membahu atau tidak? Saya mateng apa enggak? Saya ini masih kanak-kanak atau sudah dewasa? Dan saya mau atau tidak? Ini tanya dirimu ya. Saya tahu belakangan banyak juga teman-teman yang muda-muda yang sementara milih tidak nikah dulu. Tidak masalah, ya monggo saja. Nah, hidup itu kan pilihan. Ini saya jelaskan di minggu pertama dulu ya. Dengan segala resiko dan tanggung jawabnya. Setiap pilihan ada resikonya. Kalian tahu kemarin manfaatnya menikah. Kenapa orang tidak mau nikah? Alasannya itu kan sudah di sesi pertama kemarin. Awal bulan. Nah, ketika sudah memutuskan itu ya kalian harus siap dengan segala resikonya. Termasuk resiko sosial, resiko religius, resiko spiritual, juga resiko moral. Apakah menikah dan tidak menikah. Sama seperti kemarin kan kata-katanya Sokrates bahwa
Yang penting menikah saja. Tapi nanti beda dengan Schopenhauer, lebih baik jangan menikah. Masing-masing punya alasannya sendiri. Kalau Socrates, alasannya nikah ndak nikah itu enak. Menikah itu sukses ndak sukses enak. Begitulah kalau Socrates ya. Kalau Schopenhauer kan ndak. Lebih baik kalau filosof itu, karena yang layak menikah itu filosof sebenarnya. Sayangnya orang kalau sudah jadi filosof, tidak mau nikah. Karena pikirannya panjang, pertimbangannya macam-macam. Itu seperti di sesi pertama kemarinnya. Tapi yang jelas pada intinya, hidup ini hidupmu, milikmu. Apapun keputusanmu, pastikan kalian punya argumen yang jelas, punya dasar yang jelas, dan siap dengan resikonya. Berarti apa? Sebelum memutuskan, hitung juga nanti resiko yang akan kalian hadapi. Apakah menikah atau tidak menikah? Mungkin kalian sering nonton film, nonton sinetron, itu jadi, nanti diselingkuhi saya Pak. Nanti anakku terlantar Pak, nanti gitu. Terus memutuskan tidak. Atau kalian nonton yang romantis-romantis, yang kamu kuliah belum selesai, waduh keren Pak kalau punya pasangan kayak gitu Pak. Terus mikir kawin, terus akhirnya ya hidup-hidupmu pikirkan semaksimal yang kalian mampu, ambil keputusan dan siaplah menghadapi resikonya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang sudah memutuskan menikah ya. Prosesnya ini bagi yang mau menikah. Kalau tadi dari Jawa, kalau ini saya ambilkan dari Islam. Menuju pernikahan itu ya jangan kesusu. Siapkan secara matang, diawali ta'aruf, diperdalam dengan tafahum, pastikan tawafuk, kemudian mantapkan dalam tasabut, tegaskan lewat tafaul. Yang mau nikah, ta'aruflah. Ta'aruf itu kenal. Kalau ini identitas-identitas luar. Siapa, anak mana, anaknya siapa, kos-kosannya di mana, ya. Jurusannya apa, semester berapa, kalau berangkat kuliah lewat mana. Kamu mau menyekat mesti kan. Pura-puranya tidak sengaja ketemu, padahal sengaja ditunggu. Nah, ini namanya ta'aruf. Jadi, saling mengenal. Kalau sudah ta'aruf, lanjutkan dengan tafahum. Kalau tafahum ini lebih dalam. Ini anak ini karakternya gimana ya? Visi hidupnya apa ya? Kepribadiannya seperti apa ya? Ini tafahum, saling memahami. Jadi, kalau ini lebih dalam. Kalau ini tidak bisa dari luar saja. Kalau ta'aruf bisa dari luar. Tapi tafahum ya harus sedikit berinteraksi. Oh, enak ini diajak ngomong. Ternyata dia cita-cita dan harapannya sama kayak saya. Dia kepribadiannya cocok saya. Itu sudah tafahum. Kalau sudah tafahum bisa tawafuk. Saling sesuai. Oke, cocok. Kira-kira menghabiskan usia dengan dia sanggup saya. Tawafuk sudah. Tawafuk itu nanti dilanjutkan tasabut. Tasabut artinya mantap, siap berkomitmen. Aku siap, senang susah bersamamu. Itu sudah tasabut, mantap. Pada akhirnya tafaul.
optimis saya, bisa bahagia. Saya husnudzon kalau sama dia, hidupku akan damai, nyaman, sejahtera, dan seterusnya. Itu namanya sudah tafa'ul, optimis. Nah, kalau sudah 5 ini, lamarlah. Yang sudah punya kerjaan tapi ya mapan. Yo, kamu masih SMP terus sudah ta'aruf, Pak, tafahum. Wah, urung waktunya. Ini yang sudah syarat-syarat sebelumnya tadi terpenuhi, kamu masuk ke sini ya. Ta'aruf, tafahum, tawafuk, tasabut, dan tafa'ul. Yo, karena pernikahan itu kan proses dahsyat dalam hidupmu, satu fase pokok. Yo harus serius, jangan asal-asalan. Baik, saya tidak tahu kalian ada di tahap mana. Masih di tahap sebelumnya tadi ya. Di tahap kalih sinten tadi. Siap Pak, ta'aruf, siap tafahum. Sama siapa, tidak tahu. Tapi ini proses ya, nanti kalau calonnya sudah jelas, kan tidak bisa gerusak-gerusuk. Kalian perlu saling mengenal. Nah, prosesnya itu. Ta'aruf, tafahum, tawafuk, tasabut, dan tafa'ul. Nah, terus dilamar. Kalau sudah ngelamar, kembali saya ingin ke filsafat Jawa. Teman-teman pernah dengar filosofi ini ya? Ini binatang, kalau bahasa Indonesianya namanya belangkas. Kalau bahasa Jawanya mimi lan mintuno. Itu dua, yang depan suaminya, yang belakang istrinya, perempuan. Yang depan itu yang jantan. Ini di mana-mana selalu berdua, kemana-mana selalu berdua. Binatang ini darahnya biru, meskipun bukan bangsawan. Oh, binatang. Jadi kalau kalian bangga darahmu biru, ya levelmu mimi lan mintuno ini. Jadi istimewanya apa? Dia ini kemana-mana berdua, tidak terpisahkan. Kalau kita ingin makan, itu beracun, kecuali dua-duanya sekaligus. Kalau salah satu saja yang kalian makan, beracun. Dia juga kalau yang satu mati, ya dia merana pada akhirnya ikut mati. Jadi senantiasa berdua. Makanya di Jawa itu orang itu sering didoakan yang menikah itu semoga seperti mimi lan mintuno. Maksudnya apa? Itu berhubungan dengan 3 filosofi itu. Mimi lan mintuno itu berarti apa? Saat kalian menikah, kalian sudah manunggal antara rasa dan karso. Hati dan keinginanmu jadi satu. Bukan yang satu jalan ke utara, yang satu jalan ke selatan. Kemudian filosofi kedua, gandeng renteng. Gandeng renteng itu ya selalu bersama. Sedih bersama, senang bersama. Itu namanya gandeng renteng. Dan yang ketiga, satyo, setia. Tidak bisa hidup sendirian, harus ada pasangannya. Pasangannya mati, ikut mati. Yang bisa menawarkan racunnya, ya pasangannya. Sendirian dia beracun. Kalau berdua dia aman. Oh, itu binatang saja bisa setia seperti ini. Kan gitu nanti. Kamu pelajarannya justru dari mimi lan mintuno. Ya kalau di Jawa kadang banyak dijadikan dekorasi yang ditempelkan di rumah, di dinding. Itu sebenarnya semacam harapan semoga
keluarga ini rukun terus, kompak terus, seperti Mimi lan Mintuno. Baik, ini tadi saya awali setahap-setahap ya. Dari proses awal, syarat-syaratnya, kemudian sebelum ngelamar, pada akhirnya jadi satu. Seperti Mimi lan Mintuno. Sekarang kita masuk ke kebahagiaannya pernikahan. Nanti sebelum ke sisi spiritualnya. Ini nasihat perkawinan untuk kalian ya besok. Yang pertama, sedih atau bahagianya pernikahan itu sepenuhnya tergantung dua pihak. Ya suami, ya istri. Jadi tidak mungkin sendiri-sendiri. Dua-duanya penting. Makanya kemarin di relasionalnya pernikahan harus mindsetnya diubah dari aku menjadi kita. Meskipun nanti ada pandangan sebenarnya puncaknya justru tidak di kita, tapi di kamu. Jadi cinta sejati, kalau ini cinta ya, tidak di pernikahannya. Cinta sejati itu berawal dari aku, kemudian menjadi cinta dalam pernikahan, dan akhirnya menjadi tulus. Menjadi tulus berarti dari kita jadi kamu. Coba perhatikan ini filosofinya. Dari aku jadi kita, jadi kamu. Aku berarti ya awalnya aku yang seneng, aku yang jatuh cinta, aku yang tertarik, aku yang merasa bahagia di dekatnya, awalnya aku. Kemudian menikah jadi kita hidup bersama, senang susah bersama, kemana-mana berdua, ini jadi kita. Tapi justru kalau semakin tulus pada akhirnya yang ada hanya kamu. Aku capek ndak apa-apa asal engkau bahagia. Aku kecewa, aku lelah, aku ndak apa-apa. Aku ndak penting lagi, yang penting kamu. Jadi tulusnya cinta itu paradigmanya jatuhnya di kamu. Jadi dari aku menjadi kita dan pada akhirnya berubah jadi kamu. Ini boleh kalian analogikan ke cinta ketuhanan juga begitu. Dari aku yang butuh Tuhan, sampai aku yang nyaman bersama Tuhan, dan pada akhirnya aku tidak penting, yang penting Tuhan saja. Ini level-level paradigmanya orang mencintai. Kalau masih aku, biasanya masih egois. Keinginanku, engkau harus berubah seperti yang aku inginkan. Aku cinta padamu asal kamu begini. Masih aku. Tapi nanti ketika menikah, kalau bisa ya sudah kita. Aku dan kamu tidak terbedakan lagi. Mauku dan maumu jadi satu. Tapi kalau semakin tulus, jadinya kamu. Jadi kamu saja yang ada di pikiranku. Bahkan aku sendiri tidak aku pikirkan. Kamu tidak sadar ada di sini karena sejak tadi kesadaranmu ada di dia saja. Nah, itu berarti paradigmanya sudah kamu. Oke, baik. Ini kalau diteorikan gampang. Tapi kalau dijalankan tidak segampang itu. Karena manusia itu biasanya kalah oleh egonya. Yang kedua, bahagianya pernikahan itu seperti, saya sulit nyari analogi, tak sebut komputer saja ya. Laptop lah, boleh begitu. Itu kan dia mengeluarkan apa yang kita inputkan.
Kalau saya mecet huruf P di layar, ya keluarnya huruf P. Pernikahan juga begitu. Kalau kita menginputkan ke dalamnya ketekunan, kasih sayang, saling percaya, saling peduli, ketuhanan, ya kita akan mendapatkan output kebahagiaan, kepuasan, keberanian menghadapi masalah, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kita masukkan adalah curiga, egois, saling angkuh, saling merentah memaksa tanpa komitmen, tidak saling percaya, ya panennya frustasi, marah, dan segala macam persoalan. Jadi bahagianya pernikahan itu ya tergantung suami dan istri, dan itu polanya sesuai yang kita masukkan. Jadi jangan menunggu. Saya nunggu, Pak, saya ini sudah menikah, saya menunggu kapan saya bahagia. Tidak bisa begitu. Kalau kamu ingin bahagia, yuk inputkan hal-hal yang membahagiakan dalam pernikahanmu. Nanti kamu akan panen bahagia. Sudah nikah kita berpuluh tahun, kapan kita bahagia? Loh, yuk bikin bahagia, buat dirimu bahagia dengan situasimu sekarang. Inputkan hal-hal yang membahagiakan. Jadi ini rumus kedua dari kebahagiaannya pernikahan. Rumus ketiga bagi yang ingin bahagia dalam pernikahan, mari kita sadari pasangan kita itu manusia. Dan manusia tidak ada yang sempurna. Kalian menikah dengan orang yang bisa salah dan mungkin salah. Siapkan mentalmu. Seperti saya bilang tadi, kalian tidak menikahi malaikat, kalian menikahi manusia. Ya kadang manusia itu mengecewakan, kadang ya bohong, kadang ya ada jeleknya ini, jeleknya itu. Siaplah. Mungkin kalian merasa tertipu, Pak, kemarin itu Pak, waktu belum nikah rasanya lemah lembut gitu, Pak. Setelah nikah kok beda, Pak, gitu kan. Kamu kecewa. Lah iya, kamu menikahi manusia. Jadi selalu ada kurangnya, selalu ada kadang khilaf, kadang salah. Siapkan mentalmu. Kadang-kadang pernikahan itu goncang karena mindsetmu, cara pandangmu keliru. Kamu menganggap dirimu mencintai orang yang sempurna, yang tidak bisa salah. Sehingga ketika dia salah, dia keliru, kamu sangat kecewa. Yang keempat, manusia itu misteri. Kadang kalian merasa mengenalnya, ternyata tidak. Kemarin seperti apa, besok bisa berubah seperti apa. Itu manusia. Kalau istilahnya kamu itu ya absurd. Engkau tidak tahu sepenuhnya pasanganmu. Selalu ada sisi misterius dari dirinya. Sebagaimana dirimu bagi pasanganmu itu selalu ada sisi misteriusnya. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Yang orang bersangkutan saja yang tahu, bahkan pasangannya juga tidak tahu. Kecuali orang sakti yang bisa mendengarkan suara hati, kata hati, kalau ada. Jadi, maka siapkan mentalmu lagi-lagi. Perlu proses panjang untuk kalian benar-benar memahami pasanganmu. Jadi harus sabar. Tidak gampang memahami pasangan.
Terimalah bahwa dia sebagai dirinya. Tidak sepenuhnya kamu pahami. Bahkan versi dia dulu pasti beda dengan versi dia hari ini. Seperti kemarin ya, kesadaran kita bahwa pasangan kita itu akan berubah terus. Toh begitu, aku tetap mencintaimu. Kamu yang versi 1.0, 2.0, 3.0, aku siap. Pokoknya versi dirimu yang mana saja aku siap. Karena kalau kamu hanya siap di versi 1.0-nya, sekarang dia sudah 5.0, kamu stres nanti. Jadi jatuh cinta harus setiap hari. Di semua versi, ribuan versi, puluhan ribu versi dari pasanganmu. Baru kalau kamu punya mental seperti ini, bersama dengannya akan lebih ringan. Tapi kalau kamu sibuk dengan ideal yang ada di kepalamu, bahwa pasanganmu itu harus begini, harus begitu, siap-siap kamu stres. Karena yang kamu nikahi itu manusia. Baik. Dah ya, jadi itu rumusnya kebahagiaan dalam pernikahan. Yuk, itu tadi pengantar. Sekarang kita masuk ke materi yang sebenarnya tentang spiritualitas dalam pernikahan. Perlu digarisbawahi bahwa menikah itu tidak hanya tentang kebahagiaan. Kalau kalian membayangkan bahwa pernikahan itu isinya hanya bahagia saja, kalian akan kecewa. Mungkin alasan itu tadi ya, banyak yang memutuskan tidak menikah. Karena merasa bahwa pernikahan kelihatannya tidak akan membuatku bahagia. Ya, menikah memang tidak hanya tentang kebahagiaan. Menikah juga tentang pertumbuhan. Menikah juga tentang makna. Menikah juga tentang menjadi kita. Menikah juga tentang menemukan diri. Ini yang saya maksud dimensi spiritualnya cinta. Menikah itu tentang pertumbuhan juga. Kadang kita kecewa, kadang kita gelisah, kadang kita sengsara hidup kita. Ekonomi drop dan lain sebagainya. BBM naik. Listrik bolak-balik mati. Kemudian apalagi ya kegelisahanmu hari ini. Tapi pengalaman-pengalaman itu, apalagi bersama pasanganmu, itu mendewasakan. Dialektikamu bersama pasanganmu membuatmu tumbuh. Listrik mati, kamu sebenarnya ingin marah, tapi kalau saya marah nanti istri tambah panik, ini tambah itu. Latihan memendam kemarahan, kamu tumbuh, kamu tambah bijaksana. Wah, ini didengar anak-anak ini. Biasanya dulu kalau ada yang tidak beres, misuh-misuh. Wah, tidak, misuh nanti anak-anak dengar. Kamu tambah bijaksana, tambah dewasa. Jadi kadang-kadang masalah membuatmu tambah dewasa. Jadi menikah itu tidak hanya tentang kebahagiaan, kadang tentang pertumbuhan. Tentu saja bertumbuh itu ya tidak manis, kadang-kadang pahit. Mengalami dikecewakan dulu, baru latihan sabar. Itu kan pahit. Tapi nanti kamu lahir jadi pribadi yang sabar. Kemudian menikah juga tidak hanya tentang kebahagiaan pertumbuhan, tapi juga tentang makna. Jadi makna itu bagaimana kita menerima hidup kita dan menganggapnya bernilai.
Alhamdulillah saya bisa membesarkan anak sampai lulus, itu rasanya bangga, itu makna. Selama ini keluarga kita ini meskipun kecil juga tidak kaya raya, tapi kita bisa gembira bareng-bareng dalam segala keterbatasan. Ini makna. Jadi, kadang-kadang kita konflik juga, kadang-kadang gegeran juga. Tapi kita tidak larut oleh konflik, kita tetap bisa kuat bareng-bareng. Betapa hebatnya kita. Itu makna. Jadi tidak hanya tentang tumbuh bahagia, tapi juga tentang makna. Yang ketiga, menikah juga tentang kita, bukan aku. Ini kalau pakai bahasa minggu lalu, menikah itu adalah bagian dari ketika kita bisa menaklukkan ego, keakuan. Pernikahan adalah latihan terbesar untuk keluar dari egoisme dan kesadaran bahwa kita itu pusat. Sebelum nikah kalian sendiri, jadi nganggep hidup itu ya pusatnya di aku. Tapi begitu menikah, egomu luntur. Hidup ini ya aku sih, tapi ya anakku juga harus sukses. Keluargaku juga harus bahagia. Jadi sudah tentang kita, tidak lagi tentang aku. Jadi sekolah yang bisa mengajarkan kita menaklukkan ego itu pernikahan. Jadi di situ kita sadar tidak lagi paradigma aku, tapi paradigma kita. Yang keempat, menikah juga tentang menemukan diri kita. Ada banyak hal yang kita sendiri tidak tahu, baru ketahuan setelah kita nikah. Kemarin tidak ada pasangannya, jadi tidak kelihatan kalau kita ternyata baperan. Begitu ada pasangannya, oh iya ya ternyata saya itu ya tersinggungan. Kemarin merasa sabar, ternyata tidak juga. Oh ternyata saya itu bisa ini ya. Baru tahu saya mampu gombal-gombal sedikit, saya mampu itu setelah ada pasangan. Jadi makanya ada yang bilang pasangan kita itu seperti cermin. Dari situ terbongkar semua aslinya kita. Kalau sebelum nikah kan mungkin ya karena kita sendirian ya ketemu calon kan sekali-sekali sekilas. Masih bisa acting. Dulu mungkin waktu apel gitu ada adzan. Wah adzan nih saya ke masjid itu. Gaya nih. Masih pencitraan. Sekarang sudah nikah ya adzan ya tidur aja diamuk sama istrinya. Ayo ke masjid. Alah, enggak wajib juga ke masjid. Cuma nanti. Aslinya kelihatan. Maka pasangan kita itu seolah-olah jadi cermin. Karena kita sehari-hari hidup dengannya, aslinya kita kelihatan. Kita menemukan diri kita melalui pasangan. Jadi menikah tidak hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang pertumbuhan, tentang makna, tentang kita, dan menemukan diri kita yang sejati. Kita ada cermin di depan kita. Ada teman yang membuat aku jadi kita. Ada makna-makna hidup yang lebih dalam dan baru. Dan kita tumbuh. Itulah dimensi dalamnya pernikahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita cek. Ini bahan untuk muhasabah. Kesadaranmu dalam pernikahan ada di mana?
Ini yang saya menyebutnya pakai istilah level. Level kesadaran. Tadi kan banyak unsur-unsurnya pernikahan. Kalau dirangkai seperti ini ya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, paling spiritual. Ini yang paling rendah. Ya yang belum nikah diingat-ingat, nanti kalau saya menikah ada di kesadaran mana. Yang pertama, kesadaran kebutuhan. Saya perlu pasangan. Saya ingin disenangkan oleh pasangan. Jadi pertanyaan utamanya, apa yang bisa aku dapat dari pasanganku? Ini kesadaran kebutuhan. Yang kesadarannya di kebutuhan harus agak hati-hati. Karena sekarang kalau sekedar kebutuhan itu banyak teknologi, banyak alat, banyak jalan untuk memenuhi kebutuhanmu. Pak, saya butuh suami biar bisa, butuh istri juga biar ada yang bantu masak. Butuh suami biar ada yang ngangkut-ngangkut, biar ada yang misalnya. Kalau hanya itu, gampang peran itu. Kalau sekedar masak, nyuci ada perannya. Biologis, saya tidak tahu ya, kemarin ada yang bilang ke saya, beli boneka saja Pak. Kalau sekedar itu. Jadi kalau kalian berhenti di kebutuhan, hati-hati. Kebutuhan dan kesenangan itu jangkanya pendek, dan mungkin hari ini ada banyak teknologi yang bisa mewakili. Kalau kesadaranmu pernikahan hanya itu, ya pernikahan akan sangat berat dan rasanya buat apa juga. Mungkin itu yang banyak di pikirannya teman-teman hari ini, sehingga sudahlah Pak, nanti-nanti saja menikah itu. Yang kedua, ada kesadaran kewajiban. Kesadaran kewajiban ini, ya dia menikah karena terdorong oleh norma-norma, aturan-aturan di luar dirinya. Saya sebenarnya tidak terlalu siap Pak, tapi tiap hari orang tua itu nanya-nanya, ya sudahlah, agama kan juga menyuruh kita segera menikah, kalau mampu ya bismillah. Ini kesadaran kewajiban. Kesadaran kewajiban lebih kuat daripada sekedar kesadaran kebutuhan. Tapi ya tetap harus hati-hati. Kalau kalian ada di kesadaran kewajiban, rasanya menikah itu beban. Nanti yang putri tiap hari ngomel, Mas punya suami, punya anak, sekarang pagi harus nyuci, harus masak, harus coba sendirian enak. Yang suami juga begitu, wah kerja dari pagi sampai sore. Nanti gaji harus dibagi ke istri, dinafkahi, anak-anak minta ini itu, enak mereka tidak ikut kerja, kita yang kerja. Berat. Jadi kalian merasa terbebani oleh pernikahan, yang suami terbebani oleh istrinya, yang istri terbebani oleh suaminya, dua-duanya dibebani oleh anaknya. Harus ini, harus itu, berat. Tapi ya dijalani wong kewajiban. Jadi resikonya kewajiban berat. Terus, ini saya menyarankan kalian ada di kesadaran lebih tinggi selanjutnya. Yang ketiga, kesadaran persahabatan. Ini sama seperti Nietzsche yang bilang bahwa ya, nikahilah sahabatmu.
Kenapa? Karena sahabat itu orang yang paling kenal kita dan bisa diajak ngobrol, ngomong. Persahabatan fokus pada kerjasama berdua sesuai cita-cita visi bersama. Jadi ini pertanyaan pokoknya, bagaimana kita saling tumbuh. Jadi mendapat pasangan sama seperti mendapat partner hidup. Hal-hal yang kemarin berat sekarang ringan karena ada partnernya. Ada yang bantu, ada yang mendukung, ada yang menyemangati, ada yang bisa diajak curhat kalau sedang masalah dan lain sebagainya. Jadi ini kesadaran ketiga. Enak sekarang saya sudah punya istri, punya pasangan, kemana-mana bisa berdua. Kalau ada apa-apa ada teman diskusinya. Kalau ada kesulitan kita selesaikan bersama. Nah, ini kesadaran kita tadi, itu kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan kesadaran kewajiban dan kebutuhan. Tapi ya berhenti di sini saja rasanya juga eman-eman kurang tinggi. Ada banyak yang lebih tinggi yang bisa kita jangkau dari hidup bersama. Kalau sekedar mencari partner ya banyak sekarang yang bisa jadi kolega, jadi partner. Meskipun ini sudah lebih lumayan daripada sekedar kebutuhan dan kewajiban. Nah, yang lebih tinggi dari itu apa? Ini yang tadi saya jelaskan. Pasangan jadi jalan kita untuk memperbaiki diri. Pasangan kita jadi cermin. Jadi pertanyaannya, kalau di level ini, pelajaran apa sih yang aku peroleh dari pasanganku ini? Di pasanganku seperti apa, aku dapat apa. Itu pasangan kita jadi cermin, jadi pijakan kita untuk tumbuh jadi lebih baik. Nah, ini proses kesadaran cermin. Ini lebih tinggi daripada sekedar persahabatan. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu pernikahan sebagai jalan pengabdian. Ini jauh lebih tinggi. Kalau tadi yang di cermin itu aku yang mencari manfaat. Kalau di jalan pengabdian, aku yang ingin memberi, aku yang ingin berbagi. Pasanganku dapat apa dari aku? Apa yang terbaik yang bisa aku berikan padanya? Nah, ini kesadaran lebih tinggi. Bagaimana aku bisa memberi, bisa melayani, bisa mencintai, bagaimana membahagiakannya. Ini jalan kelima. Pernikahan sebagai jalan pengabdian. Oh, ini sudah luar biasa. Sampai di titik ini, itu menjalankan pernikahan jauh lebih ringan, jauh lebih membahagiakan. Karena kita tidak terbebani, bahkan kita ingin memberi. Tidak sekedar kita belajar tumbuh, tapi juga kita ingin berbagi. Jadi, ini sifatnya level, maka level ini yang sudah level tinggi, bawahnya pasti dapat. Tapi yang levelnya masih rendah, tidak dapat atasnya. Kalau kesadaranku, kesadaran pengabdian, ya otomatis saya bercermin persahabatan sekaligus menjalankan kewajiban dan terpenuhi kebutuhan. Tapi kalau saya hanya kebutuhan, ya tidak nyampe di kewajiban, tidak ada unsur persahabatan, tidak ada cermin, apalagi pengabdian. Jadi yang atas punya bawahnya, yang bawahnya tidak punya atasnya. Maka tekankan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, di atas pengabdian, ini lebih dalam lagi.
jalan spiritual. Nikah itu adalah caraku untuk dekat kepada Tuhan. Bagaimana kebersamaan ini membuatku tambah dekat dengan Tuhan. Jadi nikah level ibadah. Itu nikah sebagai jalan spiritual. Aku tadi mengabdi, melayani pada pasanganku, niatku ibadah. Bukan karena apa-apa, karena Allah, biar aku lebih dekat dengannya. Nah ini nikah sebagai jalan spiritual. Ini pun masih ada lagi puncaknya yang terakhir. Nikah itu jalan makrifat. Manifestasi ilahiyah dalam kebersamaan kita. Jadi nikah jalan yang paling tinggi ini, kebersamaanku dalam keluarga ini hakikatnya adalah tajallinya Allah. Hakikatnya adalah manifestasi dari cintanya Allah kepada kita. Jadi setiap kali melihat pasangan, setiap kali melihat anak-anak, yang kita lihat adalah Allahnya, penciptanya, yang menghadirkannya. Manifestasi dari citra ilahi yang kita temukan di rumah kita. Lewat pasangan, lewat anak-anak, dan seterusnya. Ini yang saya maksud jalur makrifat. Makanya ayat pernikahan itu kan diawali, yang ayat paling populer itu wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya Allah menciptakan kamu berpasang-pasangan dan menjadikan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah dan seterusnya. Itu kan awal ayatnya min ayatihi, ayat-ayatnya Allah. Berarti kebersamaan kita dalam keluarga itu bagian dari tanda-tanda hadirnya Allah. Mungkin lewat kekuasaannya, mungkin lewat kasih sayangnya, mungkin lewat keadilan, kedekatannya, dan lain sebagainya. Jadi ini menikah sebagai jalan makrifat. Kan lumayan daripada kalian ngambil jalan yang berat-berat, puasa, sholat malam. Ada jalan yang membahagiakan lewat jalan pernikahan. Kita mendekat pada Allah, bahkan menyadari hadirnya Allah di rumah kita. Dalam tanda petik. Karena setiap momen yang kita hadapi, hakikatnya adalah ayat-ayatnya. Melihat anak-anak kita tidur, ya Allah, kuasamu yang menghadirkan anak-anak yang lucu-lucu. Melihat istri tidur, ingat Allah. Kan keren. Tidak hanya ngeres pikirannya, tapi ingat Allah juga. Nah, ini luar biasa. Itu yang dimaksud wa min ayatihi. Nah, nanti diingat-ingat teman-teman yang sudah menikah. Aku menikah itu kesadaranku hari ini ada di level mana? Kalau kalian hanya melihat, karena sebagian besar orang menikah hari ini yang dilihat sisi ekonominya saja, kemungkinan kesadaranmu ada di yang paling bawah. Sekedar memenuhi kebutuhan. Semoga yo naik kelas. Kewajiban. Amanat Tuhan. Aturan di masyarakat itu kewajiban. Kalau bisa lebih tinggi lagi persahabatan. Kalau bisa lebih tinggi lagi cermin diri. Kalau bisa lebih tinggi lagi jalan pengabdianku. Kalau bisa juga lebih tinggi lagi ini ibadahku. Kalau mampu di yang paling puncak, semua ini hakikatnya adalah manifestasi dari kehendaknya. Inilah yang dimaksud level tertingginya pernikahan. Baik, semoga tidak berat ya. Jangan-jangan dianggapnya, wah tambah berat Pak, ternyata menikah itu.
Ayo ndak. Semoga dengan ini kalian lebih sadar. Ternyata ada banyak hikmah, ada banyak jalan untuk kita menemukan kebaikan melalui pernikahan. Kita lanjutkan. Masih mau menikah toh? Bismillah, kita lanjutkan. Pernikahan itu secara spiritual yang pertama adalah sekolah untuk menjadi manusia. Ini makna dalamnya. Ketika kita hidup sendiri, mungkin kita nganggap diri kita itu sabar, penyayang, dewasa, bijaksana. Tapi dalam pernikahan, semua itu akan diuji. Sabar beneran enggak? Penyayang beneran enggak? Bijaksana beneran enggak? Jadi ujian hidupmu yang paling konkret itu setelah kamu menikah. Pak, saya itu sabar loh Pak. Sudah menikah? Belum. Yo, nanti rasakan kalau sudah menikah. Bener enggak kamu sabar? Pak, saya itu penyayang loh Pak. Iyalah, kamu nanti coba buktikan setelah kamu menikah. Saya itu orangnya pengertian loh Pak. Iyalah, coba nanti tunggu kamu menikah. Jadi menikah itu sekolah untuk kita jadi manusia yang baik. Kita diajari mencintai tanpa menguasai. Kita diajari memberi tanpa menghitung. Kita diajari menerima tanpa menuntut. Seperti saya bilang tadi, menikah itu tidak hanya tentang menemukan pasangan, tapi juga tentang menemukan diri kita sendiri. Ternyata yang saya anggap saya itu sabar, ternyata tidak juga. Dengar anak-anak nangis saja saya jengkel luar biasa. Gitu ngaku sabar. Jadi ini yang dimaksud sekolah. Pernikahan itu sekolah untuk menjadi manusia. Maka ada kalimat menarik begini. Tujuan terdalam pernikahan bukanlah memiliki seseorang, tapi menjadi seseorang. Kalian kan merasa, Pak, sudah saya lamar, diterima, sudah nikah, sekarang dia istriku, sekarang dia milikku. Seolah-olah itu tujuan finalnya nikah. Anda. Tujuan finalnya bukan memiliki, tapi menjadi. Maksudnya apa? Ketika engkau menikah, maka di situ kalian diajari untuk jadi lebih sabar, lebih rendah hati, lebih bertanggung jawab, lebih mampu mencintai, lebih memberi makna bagi orang lain dan lain sebagainya. Jadi kita dan pasangan itu saling mengasah diri kita sehingga tumbuh. Berdua jadi lebih sabar, tumbuh berdua jadi lebih peduli, tumbuh berdua jadi lebih bertanggung jawab. Itulah makna spiritualnya cinta dan pernikahan. Tidak sekedar pertemuan dua jasad, tidak sekedar engkau milikmu, aku milikku. Tidak itu. Tapi bagaimana dia membuat kita upgrade. Makanya tadi saya bilang, harusnya ya kita berdua ini kemarin 1.0, sekarang 10 tahun pernikahan, harusnya sudah 2.0. Kita lebih canggih, lebih hebat. Besoknya 3.0 dan seterusnya. Kita meningkat terus. Jadi manusia yang lebih sabar, lebih rendah hati, lebih tanggung jawab, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud menikah itu sekolah menjadi manusia. Nanti ada lagi yang bilang, menikah itu istilahnya bukan sekolah, madrasatul akhlak. Yo, terjemahnya ya sama, madrasah ya sekolah sebenarnya. Madrasah untuk moral, untuk akhlak. Kalau itu madrasah, gurunya siapa? Pengalaman kita berumah tangga akan jadi guru.
Pelajarannya banyak. Kasih sayang, tanggung jawab, kepedulian, kesabaran, penerimaan, keadilan, syukur, dan seterusnya. Ujiannya apa? Konflik, kesulitan hidup, itu jadi ujian. Praktikumnya apa? Pelayanan, pengorbanan. Lulusnya, akhlaknya mateng. Nah, boleh nanti kalau kalian menikah bikin rapot sendiri ya di rumah. Suamiku, kamu kasih sayang nilainya B-, kalau tanggung jawab nilainya A-, kalau kepedulian kamu nilainya boleh tuh gitu. Nanti IPK-nya berapa pada akhirnya. Wong itu madrasatul akhlak. Kamu tambah sabar apa enggak? Tambah sayang apa enggak? Tambah peduli apa enggak? Ujiannya tentu saja konflik, kesulitan hidup. Disitulah menikah disebut madrasatul akhlak. Semakin lama menikah, harusnya kalian semakin matang. Akhlakmu semakin dewasa, karaktermu. Ini pengalaman yang mengajarkan akhlak itu begini loh. Kalau pasangan menyenangkan, kita belajar bersyukur. Kalau pasangan mengecewakan, kita belajar bersabar. Kalau pasangan membutuhkan, kita belajar melayani. Kalau pasangan berbuat salah, kita belajar memaafkan. Kalau pasangan berhasil, kita tetap mencintai tanpa iri. Kalau pasangan gagal, kita menghibur, menguatkan. Itu yang dimaksud madrasatul akhlak. Jadi mengalami apapun, akhlak kita upgrade, meningkat. Ya kalau tidak lulus, ya nanti mengulang lagi. Jadi balik lagi. Kemarin ngamuan, sudah dilatih lama, masih ngamuan, ya berarti belum lulus, ya akan terus. Semoga tidak sampai DO nanti. Kalau tidak lulus-lulus, sudah puluhan tahun kok masih nilainya E terus ya. Sabarnya kurang, memaafkannya kurang. Ya tidak lulus-lulus. Jadi pernikahan itu ya sekolah ya madrasah. Sekolah kemanusiaan dan madrasatul akhlak. Kita lanjutkan. Nah, menikah juga bisa kita maknai sebagai jalan spiritual. Tadi sudah saya singgung sedikit di level kesadaran. Ada hubungannya dengan spiritualitas. Menikah itu adalah yang pertama, kholwat di tengah keramaian. Kholwat di tengah keramaian itu maksudnya ada istilah dalam bahasa Jawa namanya topo ngerame. Topo ngerame itu ya semacam semedi meditasi dalam di tengah keramaian. Jadi itu kholwat di tengah keramaian. Biasanya orang kholwat itu kan menyendiri. Ini ndak di tengah keramaian. Maksudnya apa? Dalam pernikahan itu kita menemukan Allah di tengah hidup yang biasa. Melayani suami yang sakit, mendengarkan keluhan istri, di tengah kelelahan kita mencari nafkah, tengah kita ngomong membesarkan anak dengan kasih sayang. Di situ kita menyadari hadirnya Allah. Ini namanya kholwat di tengah keramaian. Kayak kalian mungkin malam ini ikut ngaji, pesertanya banyak, tapi kamu tidak kedistrak oleh banyaknya orang. Kamu fokus ke ilmunya, kamu sadar Allah yang hadir malam hari ini melalui beragam tajalli manifestasinya. Yang lain pikirannya kemana-mana, kamu fokus ke Allah saja. Ini batin yang kholwat di tengah keramaian. Menikah juga begitu. Tidak berhenti di kesibukan rumah tangga, tapi menyadari dalam kesibukan rumah tangga itu selalu Allah hadir.
Kholwat di tengah keramaian itu terjadi dengan mode pernikahan adalah zikir yang hidup. Jadi selama ini yang kita sebut zikir itu kan mulut kita yang mengucapkan nama-nama Allah. Tapi dalam hidup berumah tangga, zikir itu kita wujudkan lewat perilaku kita. Pikiran kita, tangan kita, kaki kita. Kalau mulut bunyi subhanallah, tapi tangan kita yang ngomong anak kita, ngelus-ngelus rambutnya, itu levelnya sama seperti orang berzikir. Ketika itu diiringi dengan kesadaran ilahiyah. Kesadaran hadirnya Allah. Ketika kita memaafkan pasangan kita, ketika kita sabar terhadap kekurangannya, ketika kita rela setia melakukan tugas-tugas kita setiap hari, ini seperti zikir. Ketika motifnya adalah Allah saja, kesadaran ilahiyah tampil di situ. Itu yang dimaksud pernikahan adalah zikir yang hidup. Mungkin kita tidak sempat seperti orang lain yang bisa sholat malam, puasa siang harinya, mulutnya senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Waktunya tidak sempat, tidak cukup kita. Bisanya yang pokok-pokok, yang wajib saja, tapi segala aktivitas kita bisa bernilai ibadah. Jadi kata-kata, perbuatan, lewat tangan, lewat kaki, semua bisa bernilai ibadah. Itu yang dimaksud. Pernikahan adalah zikir yang hidup. Dan jalan spiritual yang ketiga, pernikahan adalah laboratorium makrifat. Maksudnya apa? Melalui pernikahan kita kenal diri kita. Siapa aku? Betapa egoku masih besar, betapa kemampuanku terbatas, dan betapa aku bukan apa-apa dan siapa-siapa tanpa rahmatnya Allah. Semakin aku kenal betapa aku lemah, semakin aku sadar betapa Tuhan Maha Kuasa. Semakin aku kenal betapa diriku ini banyak kekurangannya, semakin aku sadar betapa Tuhan Maha Sempurna. Semakin aku sadar bahwa aku ini sering salah, memerlukan ampunan, semakin aku sadar juga bahwa betapa Tuhan itu Maha Pengampun. Tidak bosan-bosannya memaafkan aku. Tuh, ini kalau pakai kalimat pendek, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Semakin aku kenal diriku dengan segala kelemahannya, semakin aku yakin tentang Tuhan dengan segala kesempurnaannya. Ini kita temukan antara lain lewat pernikahan. Jadi dia semacam laboratorium makrifat. Oh, keren ya. Nanti kalian kalau punya rumah, kasih logo di depan. Laboratorium makrifat. Ya, daripada geria apa, itu geraha apa sudah populer, sudah umum, kasih yang keren itu. Atau ruang zikir yang hidup. Wah, keren. Atau kasih kalimat itu, kholwat di tengah keramaian. Wah, nanti kamu kasih di taman rumahmu gitu. Untuk menyadarkan bahwa pernikahan pun termasuk jalan spiritual. Yuk. Konflik, pasti dalam rumah tangga ada konflik. Tapi perlakukan konflik sebagai guru spiritual. Konflik, kenapa disebut guru spiritual? Karena konflik itu sering mengajarkan kita banyak hal. Yang itu kalau di buku-buku bisa kita ketemu, tapi kita pelajari beneran dalam pengalaman sehari-hari.
Konflik itu yang pertama mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Ternyata aku masih egois, ternyata aku masih sulit mendengarkan. Pasanganku baru curhat 2 kalimat, aku sudah ceramah setengah jam misalnya. Nah, atau ternyata aku masih baperan, tersinggungan. Ternyata aku masih cerewet. Itu mengungkap kita yang sebenarnya. Ini kan jadi guru spiritual. Kemudian konflik itu kadang-kadang menampakkan berhala-berhala di hati kita. Misalnya egoisme, ingin selalu dipahami, ingin dipuji terus, merasa dirinya selalu benar, ingin pikirannya dituruti. Ini berhala-berhala yang ada di hati. Makanya coba teman-teman kalau ada konflik dengan apapun dan siapapun, jadikan itu guru spiritualmu, kamu cek dari luar dirimu. Aku orang kayak gimana sih? Ternyata aku ya masih baperan, masih ngamuan. Ternyata aku ini egois, ingin dibenarkan terus. Aku ini ternyata kalau dipuji senyum-senyum sendiri kesenangan. Kalau gitu, itu kita bisa lihat. Saat konflik, berhala-berhala di hati kita kelihatan semua. Konflik juga bisa mengajarkan kita tentang kerendah hatian. Dalam konflik kita sadar, ternyata aku itu bisa salah. Selama ini aku merasa benar terus, ternyata bisa salah juga. Bisa keliru juga, bisa ndak pas juga. Jadi mengajarkan kerendah hatian. Konflik juga melatih kita untuk memaafkan. Jadi tidak gampang memaafkan itu karena rata-rata orang itu, apalagi memaafkan itu kan berarti aku benar, dia salah, terus dia sadar salah, minta maaf. Itu biasanya kalau yang egonya besar, ketika ada orang minta maaf, dia semena-mena. Nah kan, apa yang ku bilang? Kenyataan toh. Makanya kamu jangan ngotot, makanya senang-senang. Tinggal memaafkan saja, ceramahnya panjang. Kita ingin balas dendam dulu sebelum memaafkan. Loh, belajar dari situ kita mulai, masa sih kok mahal amat memaafkan pasangan sendiri saja, memaafkan keluarga sendiri saja. Kok sejual mahal itu sih? Sejaim itu sih aku. Nah, ini kita mulai latihan. Jadikan konflik sebagai guru spiritual. Kemudian konflik juga melatih kita untuk mencintai secara lebih dewasa. Cinta yang dewasa saya uraikan mungkin di minggu yang lalu. Bagaimana sih hidup berdua dengan cinta yang dewasa. Kemudian konflik juga bisa jadi pelajaran untuk kita mengubah fokus dari pasangan ke diri kita. Tidak kok dia salahnya apa, dia harus bagaimana, tapi aku bisa dapat pelajaran apa dari konflik ini. Jadi ternyata teman-teman, konflik adalah, kalau kita posisikannya dengan pas, jangan anti konflik. Konflik mengajarkan kita banyak hal. Kadang-kadang kalau tidak ada konflik ya kita tidak tumbuh. Maka jangan alergi dengan kritik, jangan alergi dengan adu pandangan, debat, tidak masalah. Sikapi secara dewasa, dari situ kalian bisa belajar banyak hal. Memang tidak enak dikritik orang, dibantah orang, itu tidak enak. Tapi kalau kalian bisa mengambil momen itu untuk jadi lebih baik, kalian dapat pelajaran gratis lewat konflik. Meskipun
Bukan berarti terus cari-cari masalah ya. Ini kok rumah tanggaku ndak ada masalah, sepi, nyari masalah, biar konflik, ya ndak begitu. Cuma jangan alergi konflik, tapi juga ya jangan nyari-nyari konflik. Kalau sudah tentram, bahagia, ya disyukuri. Baik, ini saya khawatirnya disalahpahami. Pak, kok keluarga saya tentram, Pak? Berarti ndak tumbuh ini. Harus gegeran saya tak cari masalah ya, Pak, gitu ya. Ya ndak begitu. Baik. Terus sekarang kita belajar apa gunanya kepahitan, apa gunanya kesusahan dalam hidup bersama. Yang pertama, kepahitan dalam kebersamaan adalah jalan untuk menaklukkan ego. Jadi, kenapa begitu? Contohnya, kalau situasinya enak, itu yo kita berdua nyaman saja saling mencintai, saling menghargai. Tapi begitu ada masalah, ada kecewa, ada ketidaksukaan kita, ego kita diuji. Masih mencintai enggak? Masih suka enggak? Jadi ketika masalah muncul, ketika kesulitan muncul, apalagi kekecewaan muncul, ego kita diuji. Masih mau bersama? Masih mau setia kah? Masih mau mendampingi lanjutkah? Ego kita ditantang. Orang yang bisa menaklukkan egonya, dia akan mampu survive dan lebih kuat. Jadi mungkin dia kecewa, mungkin dia sakit, mungkin dia tidak terima dengan yang dilakukan pasangannya, tapi itu tidak jadi alasan buat dia untuk berhenti bersama. Ini yang dimaksud menaklukkan ego. Di sini terjadi transisi dari aku jadi kita. Penderitaan bersama membuat kita semakin dekat. Bukan membuatku ingin jauh darimu. Tapi aku semakin mantap untuk bersamamu. Dalam senang maupun dalam susah. Jadi manfaatnya pahit adalah apa? Kita semakin kompak, semakin dekat, ego kita semakin luntur. Kan ada kalau di barat itu ada peribahasa, pengalaman pahit itu akan semakin membuat kita dekat. Jadi memori-memori pahit di masa lalu itu biasanya membuat kita pada akhirnya tambah dekat. Ya, kalau kalian punya mantan dan memorinya banyak, apalagi susah, ada memori susah ini, kita berjuang bersama-sama, itu mesti yang dikenang yang itu. Kalau senang-senang, memori enak itu sekilas-sekilas, tapi memori pahit itu diingat. Orang tuamu, ayah ibumu mesti ceritanya padamu selalu seringkali cerita waktu mereka susah. Oh, bapak dulu di sawah. Mesti sing susah-susah sing diceritain. Jarang kok cerita seneng-seneng apa, tidak diceritain. Yang diceritain padamu momen susah. Zaman kamu kecil dulu bapak itu dibelain puasa hujan-hujan, dibelain ceritanya mesti susah. Kadang didramatisir juga. Nah, dicari pahit-pahitnya seolah-olah sengsara luar biasa gitu. Tapi memang kepahitan itu membuat kita terus jadi bersatu. Kalian kan juga terus semakin sayang sama bapakmu, sama orang tua. Wah, ini bapak berjuang mati-matian ini gitu. Jadi kayak saya ke kantor itu, bapak itu dari pagi sampai sore kerja di kantor itu. Padahal neng kantor buka laptop, kadang nonton YouTube, kadang apa.
Yang penting kan berangkat dari rumah pagi, balik ke rumah sore gitu kan. Yang di rumah ngertinya kerja keras, ini pagi sampai sore. Nah, tapi memang pengalaman-pengalaman pahit itu lebih membekas. Kalau kebersamaan itu lebih merekatkan. Zaman kita sengsara dulu, zaman kita susah dulu, dan lain sebagainya. Jadi kepahitan itu bisa mengikis ego, menguatkan kebersamaan. Yang kedua, kepahitan itu bisa menampakkan kesejatian. Tanpa adanya kepahitan, mungkin kita masih tertipu oleh imajinasi-imajinasi kita tentang pasangan kita. Maka kepahitan yang itu menunjukkan aslinya pasangan kita. Oh, ternyata dia ya manusia biasa, ya ringkih, ya bisa salah, ya tidak sempurna. Dia bukan dewa, dia bukan robot, dia bukan itu. Kesadaran ini penting. Tanpa adanya kepahitan, mungkin tidak akan ketahuan aslinya pasanganku itu kayak gimana. Di sini kita ketemu otentiknya cinta. Apapun dirimu, aku terima. Nah, ini makna kepahitan. Makna kepahitan yang ketiga adalah katarsis. Jadi ketika semua masalah muncul, ketika problem ini, problem itu muncul, pada akhirnya yang tersisa apa? Komitmen. Kita mungkin miskin, tapi kita saling menerima. Kita saling berkomitmen untuk berjuang bersama. Jadi ketemu kesejatian kebersamaan. Gengsinya hilang, kemudian ketertarikan yang hanya ingin senang-senang hilang. Tambah murni hubungan itu apa adanya. Engkau hebat atau engkau gagal, aku tetap mencintaimu. Aku tetap mau bersama denganmu. Ini yang tadi saya maksud, cintanya tambah matang. Jadi cinta yang matang itu cinta yang tidak lagi aku mencintaimu karena, tetapi aku mencintaimu meskipun. Ngerti ya? Jadi itu dua hal yang berbeda. Mungkin kalian hari ini masih aku mencintaimu karena. Aku mencintaimu karena engkau sabar. Aku mencintaimu karena engkau lembut. Aku mencintaimu karena engkau cantik. Karena engkau ganteng. Ini sebenarnya masih bersyarat. Ada karenanya. Nah, nanti ini jadi patokan kalian ya. Kalau tiba-tiba ada yang bilang padamu I love you, kamu tanya, itu I love you-nya karena apa meskipun? Nah, jadi kalau karena itu biasa, aku mencintaimu karena engkau cantik, karena engkau hebat, karena engkau pinter, karena itu. Berarti apa? Nanti kalau cantiknya hilang, hebatnya luntur, pinternya menurun, cintaku juga ikut menurun, ikut hilang. Itu aku mencintaimu karena. Kalau bisa, aku mencintaimu meskipun. Aku mencintaimu meskipun aku tahu engkau kadang-kadang ya bohong. Meskipun kamu kadang-kadang kalau ngomong nyelekit. Meskipun kamu kadang kalau janji sering lupa. Meskipun, nah ini aku mencintaimu meskipun. Ini rumus sederhana untuk memastikan cintamu mateng apa enggak. Cintamu dewasa atau tidak. Sejati atau tidak. Karena kesejatian cinta dilihat dari ini sudah murni apa masih banyak syaratnya. Baik.
Ada satu kalimat yang menarik dari Jalaluddin Rumi. Jadi Maulana Rumi menulis begini, yang berhubungan dengan pernikahan. Ya, kata beliau begini, siang dan malam engkau senantiasa berjuang, berusaha mengubah akhlak lawan jenismu, pasanganmu, untuk membersihkan ketidaksucian mereka dan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Lebih baik menyucikan dirimu sendiri melalui mereka daripada mencoba menyucikan mereka melalui dirimu sendiri. Ubahlah dirimu sendiri melalui mereka. Temuilah mereka dan terimalah apa saja yang mereka katakan, walaupun dari sudut pandangmu ucapan mereka itu terdengar aneh dan tidak adil. Jadi di paragraf pertama ini Maulana Rumi mengingatkan kita itu kadang-kadang egois, merasa diri kita sudah baik, terus kita tidak puas dengan pasangan kita ingin mengubah pasangan kita sesuai keinginan kita. Jadi kalau ada kurangnya di pasangan kita menganggap itu tugasku untuk meluruskannya. Padahal kata Rumi, cara membacanya terbalik. Lebih baik kita menyucikan diri kita melalui mereka, bukan menyucikan mereka melalui kita. Berarti kalau pasangan kita misalnya ada negatifnya apa, pertama-tama itu jadi bahan kita untuk menyucikan diri kita. Misalnya kayak tadi, oh ini berarti saatnya saya latihan sabar. Oh ini berarti saatnya saya latihan memaafkan. Oh ini berarti saya harus lebih tulus. Itu jadi ke kita lebih dulu, bukan ke dia lebih dulu. Jadi kadang-kadang kita itu merasa kita selalu benar, sehingga kita ingin ngatur-ngatur, merentah-merentah, mengarahkan. Kita lupa bahwa yang harus diatur dulu, diperintah dan diarahkan dulu diri kita. Berarti apa? Pasangan kita adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk kita jadi lebih baik. Seperti apapun isinya dia. Kalau dia memang sudah baik, berarti itu pelajaran untuk kita mengikutinya. Kalau dia kok ada tidak baiknya, itu pelajaran lain buat kita. Mungkin pelajaran untuk sabar, pelajaran untuk hati-hati, pelajaran untuk memaafkan, dan lain sebagainya. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan itu. Pada hakikat dari persoalan inilah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kerahiban dalam Islam. Jadi maksudnya tidak ada kerahiban dalam Islam itu ya umat Islam itu menikahlah. Jangan jadi seperti rahib. Jalan para rahib adalah kesendirian, tinggal di pegunungan. Lelaki hidup tanpa perempuan dan berpaling dari dunia. Tapi Allah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi kepada sang Nabi. Jalan apakah itu? Pernikahan. Kita disuruh menikah. Menikah jadi jalan spiritual. Agar kita bisa menanggung ujian hidup bersama dengan lawan jenis. Mendengarkan tuntutan-tuntutan mereka. Agar mereka memperlakukan kita dengan keras. Dan dengan cara itu memperhalus akhlak kita. Jadi torekot kita adalah torekot rumah tangga. Saling belajar, saling memperbaiki diri dengan pasangan kita. Kita dulu kan perbaikan diri kita dengan bercermin pada pasangan kita. Itu yang dimaui oleh Maulana Rumi. Jadi jangan terbalik. Nah, mungkin teman-teman kan sering ditanya, Mas ikut torekot enggak? Torekot apa itu? Ini bilang saja torekot rumah tangga. Bagi yang sudah nikah, yang belum nikah masih belum punya torekot.
Masih belum ada cerminnya. Baik. Malam ini kita tutup ini ya. Dalam Al-Quran, pernikahan itu disebut misakon ghalidho. Perjanjian yang berat, yang agung. Kenapa begitu? Karena pernikahan bukan sekedar janji yang terucap di bibir, tapi ikrar yang berakar jauh dalam jiwa. Dia adalah kesediaan dua manusia untuk saling menjadi rumah ketika dunia terasa tak ramah. Saling menjadi cahaya ketika jalan hidup mulai gulita. Dan saling menjadi cermin untuk mengenali diri yang selama ini tersembunyi. Ia bukan janji bahwa hari-hari akan selalu bahagia, tetapi janji bahwa kebersamaan akan tetap dijaga. Bukan janji untuk tidak pernah terluka, melainkan janji untuk tetap merawat cinta di tengah luka, perbedaan dan ketidaksempurnaan. Dalam misakon ghalidho, dua manusia tidak hanya menyatukan tangan, tetapi juga menyatukan harapan, ketakutan, impian, dan perjalanan panjang menuju keutuhan dan kebahagiaan. Dia adalah janji yang berat karena tidak hanya terdorong oleh rasa, tapi juga kesediaan untuk setia. Tidak hanya disaksikan oleh manusia, tapi juga oleh Sang Maha Kuasa. Itulah misakon ghalidho. Satu perjanjian agung yang tidak boleh sembarangan, karena ini proses yang sakral, yang suci. Demi pertumbuhan kita menjadi manusia yang seutuhnya. Baik, itu ya sesi pernikahan. Kita akhiri di misakon ghalidho. Ini kita seriusi karena ini bagian dari sisi eksistensial hidup kita, sisi relasional, dan juga sisi spiritual. Seperti yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Silakan teman-teman mengarifinya, membijaksanainya untuk mengambil yang cocok, yang sesuai untuk kehidupan nyata teman-teman semua. Khususnya yang sedang merancang untuk segera menikah. Baik, saya tadi terakhir-terakhir tiba-tiba ketemu quotes ini, tapi ini bukan bagian dari tema ya. Ini bagian untuk kalian diskusikan di rumah saja. There are three traps that strangle philosophy, the church, the marriage bed, and the professor's chair. Jos Santayana. Maksudnya apa kata Santayana? Ada tiga hal yang bisa menjebak. Ada tiga jebakan yang bisa mencekik seorang filosof. Yang pertama gereja, agama. Yang kedua ranjang pernikahan. Dan yang ketiga kursi akademik jabatan. Coba kalian pikir ya. Maksudnya apa? Tiga hal ini bisa menjebak kalau kita tidak hati-hati, kalau kita salah rumus. Menjebak apa? Menjebak para filosof. Yang pertama, agama dengan dogmatikanya. Yang kedua, pernikahan dengan cinta dan rasanya. Dan yang ketiga, jabatan dengan
kenikmatan dan fasilitasnya. Maka kalian harus, bukan berarti tidak ngurusi agama, tidak menikah, dan tidak jabat. Maknanya bukan itu, tapi hati-hati agar tidak terjebak sehingga salah menyikapi gereja, marriage bed, pernikahan, dan professor's chair. Ini kursi akademik, dan itu memang dipraktekkan langsung oleh Santayana. Kapan-kapan kita bahas beliau. Ya, ini menegaskan kenapa bulan ini kita bahas tentang marriage, pernikahan. Karena kalau kalian tidak hati-hati, pernikahan akan menjebakmu dengan segala resikonya, baik kalian yang milih menikah atau tidak menikah. Oke, saya kira itu teman-teman untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah bulan depan kita lanjut, tentu saja dengan tema yang berbeda ya. Sudah tidak menikah lagi. Masuk menikah terus-terusan ya, ganti tema lah ya. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.